adalah jembatan, saya sampai lupa itu jembatan apa ya, yang sudah cukup lama nggak tembus-tembus teman-teman ya. Akhirnya sekarang teman-teman bisa saksikan ya, udah tembus ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah ruas tol apa ya, ini adalah ruas tol JOR 2 ya, jaringan tol Jakarta 2 ya teman-teman. Di sebelah sana itu adalah ke arah Pamulang teman-teman, di mana ruas tol JOR 2 ini masih terputus di Pamulang ya, dari April 2021 terputus di Pamulang, dan akhirnya 2 tahun kemudian ya, di tahun 2023 ini tepatnya di Agustus, akhirnya ruas tol ini selesai juga teman-teman ya. Dan di sepanjang ruas tol Cimanggis Cibitung itu ada koneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan. Artinya kalau ruas tol itu sudah tersambung semuanya ya, jadi teman-teman yang daerah sekitar Tangerang, Depok, Bogor mau ke Bandung ya, karena Japek 2 Selatan itu connect dengan tol Cipularang teman-teman, bisa punya akses baru dengan ruas tol JOR 2 ini ya. Jadi udah nggak tergantung lagi dengan ruas tol Jakarta Cikampek yang sudah padat pastinya hingga saat ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali melihat progres tol Cinere Jagorawi seksi 3B ya, yang dikabarkan di bulan Agustus ini sudah bisa fungsional teman-teman, sudah bisa beroperasi ya. Kalau di video sebelumnya kita lihat memang sudah nampak hampir selesai. Nah, di video kali ini kita akan coba lihat ya seperti apa penampakannya ya. Dan berbeda dengan video sebelumnya, di video kali ini kita akan coba melihat langsung ya secara via darat ya, akses dari pintu tol Cinere Jagorawi ini ya. Kita coba masuk dari gerbang tol Limo 1 ya teman-teman. Nah, gerbang tol Limo 1 ini adalah akses masuk teman-teman menuju ke arah Jagorawi ya. Jadi dari Limo ini teman-teman mau ke arah tol Jagorawi, masuk dari gerbang tol Limo 1. Dan gerbang tol Limo 1 ini juga menjadi akses keluar dari arah Bandara Soekarno-Hatta ataupun Pamulang ya, ruas tol ataupun jaringan tol JOR 2 yang sudah beroperasi. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Memang gerbang tol Limo ini bentuknya seperti garpu ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan keluar dari gerbang tol Limo 1 ini dari arah bandara, mau menuju ke arah bandara lagi, nggak boleh masuk dari gerbang tol Limo 1 ini. Harus masuk dari gerbang tol sebelahnya, gerbang tol Limo 2, biar nggak salah jalan ya, biar nggak nyasar. Dan buat teman-teman juga yang mau masuk ataupun keluar dari arah Jagorawi ya, yaitu dari arah gerbang tol Limo 2 di seberangnya, mau masuk lagi ke arah Jagorawi, nggak boleh masuk dari gerbang tol Limo 2, harus masuk dari gerbang tol Limo 1 ini. Jadi kebalikannya teman-teman ya, akses pintu keluar masuknya teman-teman nggak boleh masuk dan keluar di pintu tol yang sama. Harus diingat itu, biar nggak salah jalan ya teman-teman. Ya ini dia ya, kita coba nostalgia sedikit ya teman-teman. Ini adalah mantan jalan swadaya yang teman-teman akhirnya bisa selesai juga pembangunannya dan bisa tersambung juga akhirnya ya teman-teman, ruas tol Cinere Jagorawi ini dengan ruas tol Serpong Cinere ya, seksi 2 yang sudah lama dan cukup lama juga selesai, dari Pamulang sampai dengan Cinere yang sudah selesai pembangunannya, dan menunggu gerbang tol ini agar ruas tol Serpong Cinere bisa beroperasi, dan akhirnya sudah tersambung di Agustus. Saya ingat betul nih di bulan 2021 ya, seingat saya 2021 April ini memang sedang dilakukan proses pembangunan dan masih terputus ataupun terbatas di sekitar jembatan Palaraya ya. Nanti kita coba saksikan ya jembatan Palaraya untuk teman-teman bisa lihat perbedaan ya dari sebelum tersambung dengan sekarang ya, sudah seperti apa penampakannya ya. Ini kita coba nanti lurus ke depannya ke arah Kerukut, tapi kita coba berbelok dulu untuk kita melihat penampakan dari gerbang tol Limo ya, utama ya. Kenapa di sini ada gerbang tol di tengah-tengah main roadnya ya teman-teman? Ya seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, ini adalah perbedaan karena perbedaan sistem penarifan tol ya. Sampai dengan gerbang tol Limo ini sampai dengan ke arah Jagorawi ini memakai sistem pembayaran terbuka, di mana tarifnya flat sama ya teman-teman. Tapi dari gerbang tol Limo utama di titik ini sampai dengan ke arah Bandara Soekarno-Hatta itu sudah memakai sistem pembayaran tertutup. Jadi teman-teman perlu diingat ya, kalau sudah melewati gerbang tol ini ya dari arah Bandara Soekarno-Hatta ataupun dari arah Cibubur, siapkan kartu e-tol yang sama ya, tidak boleh berbeda. Ketika teman-teman masuk tapping di gerbang tol Limo utama ini, kemudian nanti keluar di arah Bandara Soekarno-Hatta, harus tetap memakai
kartu e-tol yang sama. Begitupun sebaliknya dari arah Bandara Soekarno-Hatta ketika teman-teman tapping dengan kartu e-tol harus dengan kartu e-tol yang sama juga teman-teman tapping di gerbang tol utama ini. Oke, kita coba maju lagi lebih dekat untuk kita lihat progres di sekitaran perbatasan antara ruas tol Serpong Cinere dengan ruas tol Cinere Jagorawi. Ya teman-teman, ini adalah perbatasan ya antara tol Serpong Cinere dengan ruas tol Cinere Jagorawi seksi 3B. Akhirnya ya selesai juga ruas tol Cinere Jagorawi ya teman-teman. Kalau kita tahu di sini tadinya ada perumahan ya dan cukup lama dibebaskan, dan di depan sana adalah jalan, saya sampai lupa itu jembatan apa ya yang sudah cukup lama nggak tembus-tembus teman-teman ya. Akhirnya sekarang teman-teman bisa saksikan ya udah tembus ya. Buat teman-teman yang belum tahu ini adalah ruas tol apa ya, ini adalah ruas tol Jor 2 ya, jaringan tol Jakarta 2 ya teman-teman. Di sebelah sana itu adalah ke arah Pamulang teman-teman, di mana ruas tol Jor 2 ini masih terputus di Pamulang ya dari April 2021 terputus di Pamulang, dan akhirnya 2 tahun kemudian ya di tahun 2023 ini tepatnya di Agustus akhirnya ruas tol ini selesai juga teman-teman ya. Tersambung begitu dari ruas tol Serpong Cinere ke Cinere Jagorawi. Luar biasa banget ya. Akhirnya bisa tersambung juga ya. Area Jabodetabek bisa punya koneksi baru ya. Antara Bandara Soekarno-Hatta sampai ke arah Depok, Bogor dan sekitarnya ya teman-teman. Kita coba telusuri sampai dengan Krukut ya. Kita lihat bagaimana kondisi main roadnya ya. Kayaknya sih ini udah benar-benar siap untuk dioperasikan ya, difungsionalkan ya. Tapi cuma tinggal pekerjaan-pekerjaan finishing ya, pembersihan ya, perapian dan rasanya sudah siap ini ruas tol udah akan difungsionalkan ya, dioperasikan. Kita coba mengarah ke Krukut ya teman-teman untuk kita lihat progresnya seperti apa. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan kita mengarah ke Krukut ya, di Simpang Susun Krukut, koneksi dengan ruas tol Desari ataupun Depok Antasari. Sudah seperti apa keadaan main roadnya kita saksikan sama-sama. Dan saat ini kendaraan saya berangkat dari arah Bandara Soekarno-Hatta ataupun Pamulang dari jaringan tol Jor 2 mengarah ke Jagorawi. Jadi buat teman-teman yang nantinya akan cobain tol ini ya, jadi bisa ada gambaran ya dari kondisi main roadnya ataupun penunjuk-penunjuk arahnya dari arah Bandara Soekarno-Hatta. Seperti di sisi sebelah kiri nih, teman-teman kalau mau keluar di Jalan Raya Limo Depok ya, langsung ambil kiri aja ya mengarah ke Cinere, Sawangan, Lebak Bulus dan sekitarnya. Nanti akan ketemu dengan gerbang tol Limo 1 ya. Nah, kemudian kalau teman-teman dari arah bandara mau terus lanjut ke Jagorawi, bisa melewati gerbang tol Limo utama di depan sana ya, udah kelihatan ya teman-teman. Dan perlu diketahui ya, ruas tol ini nantinya akan memakai sistem pembayaran tertutup. Ya, dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Pamulang sudah memakai sistem pembayaran tertutup sejak April 2021. Dan dari gerbang tol Pamulang nanti akan terus dilanjutkan sampai dengan gerbang tol Limo utama di titik ini memakai sistem pembayaran tertutup. Dan perlu diketahui juga ya, teman-teman harus memastikan memakai kartu e-tol yang sama ketika teman-teman masuk di ruas tol Jor 2 ini dari arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di gerbang tol Limo utama ini nantinya teman-teman akan membayar tarif pembayaran sistem tertutup dan sekaligus membayar tarif tol Cijago seksi 1 dan 2 ya, dari Kukusan sampai dengan Jagorawi sebesar 9.000. Karena ruas tol Cijago ini untuk yang seksi 3A-nya dari Krukut sampai dengan Kukusan masih gratis ya teman-teman sampai hari ini. Dan nantinya kalau misalkan ruas tol seksi 3B-nya ya dari Limo sampai dengan Krukut sudah beroperasi, rasanya masih gratis juga ya teman-teman. Dan kita juga harapkan dari ruas tol Serpong Cinere ya, dari gerbang tol Pamulang sampai dengan gerbang tol Limo pun nantinya masih gratis juga seharusnya kalau ruas tol ini sudah fungsional. Buat gambaran aja ya buat teman-teman, kalau saya sebagai warga Tangerang yang biasa menggunakan ruas tol Jor 2 ini dari arah Tangerang masuk di gerbang tol Pinang sampai dengan gerbang tol Pamulang itu saya harus berbayar sebesar 34.500 ya. Ini saya tampilkan ya daftar tarif tol ya ruas tol Jor 2 yang sudah berlaku dengan sistem pembayaran tertutup dari gerbang tol Benda ya di Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan gerbang tol Pamulang. Jadi kalau saya mau lewatin ruas tol ini ya, saya harus siapkan sebesar 34.500 plus 9.000. Jadi harus diingat juga, teman-teman juga harus menyiapkan saldo yang cukup untuk melewati ruas tol Jor 2 ini.
Karena ruas tol Jor 2 ini pun memiliki tarif yang berbeda ya dengan ruas tol existing lainnya. Jadi mungkin bisa dikatakan agak lebih mahal lah. Apalagi nanti kalau misalkan seksi 3B ya dari Limo, Krukut ya terus sampai dengan Kukusan sudah bertarif ya teman-teman. Dan nanti juga kalau gerbang tol Pamulang sampai dengan gerbang tol Limo sudah bertarif, pastinya akan lebih bertambah lagi tarifnya ya teman-teman. Nah, di depan sana kita sudah masuk ke dalam akses pintu keluar menuju ke ruas tol Desari ya teman-teman. Nah, kalau ke arah Cilandak ya terkoneksi dengan ruas tol Jor 1, nantinya teman-teman harus membayar tarif tol Desari 14.000 ya. Sekarang sudah sistem terbuka semuanya ya di gerbang tol Krukut 2. Nanti kalau ke arah Sawangan ke sisi sebelah kanan, teman-teman nggak usah bayar karena nantinya di situ nggak ada tappingnya, karena memang ruas tol Desari ke arah Sawangan nanti dibayarnya di gerbang tol Sawangan. Untuk lebih jelasnya saya akan coba berhenti tepat di depan dua penunjuk arah ke Cilandak ataupun ke Sawangan. Ya teman-teman, kita sekarang sudah berada di gerbang tol Krukut 2 ya. Kalau ke kiri teman-teman ke arah Jor 1 ya, Cilandak ke kiri ya. Ke kiri ada Cilandak dan itu ada mesin tappingnya seharusnya. Nah kalau teman-teman ke arah kanan itu ke arah tol Desari ya, Sawangan. Ya ke arah Sawangan. Dan itu nggak ada mesin tappingnya. Nanti teman-teman harus bayar tol Desari itu di pintu keluar Sawangan ya. Karena memang tol Desari ini pakai sistem terbuka ya, sekarang full terbuka ya teman-teman. Nah memang tidak diberikan mesin tappingnya ya teman-teman. Nah jadi bisa langsung terus ke arah Sawangan, Bojonggede, nantinya juga akan terus ke arah Bojonggede dari ruas tol Desari ya, yang sekarang juga terus dilanjutkan seksi 3 dan seksi 4-nya ya teman-teman. Kita coba. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke arah Simpang Susun Krukut ya, yang menjadi akhir dari ruas tol Cinere Jagorawi seksi 3B dari Cinere sampai dengan Krukut ya. Sudah seperti apa penampakan dari main roadnya kita saksikan sama-sama. Ya semoga penjelasan yang tadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dari Bandara Soekarno-Hatta mau keluar ke arah tol Depok Antasari, baik itu ke arah Cilandak ataupun ke Sawangan, yang bayar di gerbang tol Krukut 2 hanya mengarah ke Cilandak saja ya. Jadi teman-teman nanti tapping di gerbang tol Krukut 2 mengarah ke Cilandak, ke arah ruas tol Jor 1 bayar 13.500. Ya, yang ke arah Sawangan teman-teman lurus terus ya, bablas terus ya. Karena tidak ada mesin tappingnya. Karena nanti akan dibayar di akhir ruas tol Desari di Sawangan ya, sebesar 13.500. Ya, jadi kita coba mengarah ke arah Cibubur ya teman-teman. Luar biasa ya, akhirnya nyambung juga nih ruas tol ya. Ruas tol yang saya nantikan ya. Dan diharapkan nantinya juga ketika sudah tersambung dengan ruas tol Cimanggis Cibitung ya. Saat ini masih dalam on progress ya. Ruas tol Cimanggis Cibitung seksi 2B dari Cimanggis sampai Cibubur sudah beroperasi. Nah tinggal dari Cibubur ataupun Nagrak sampai dengan Cibitung yang belum beroperasi. Dan di sepanjang ruas tol Cimanggis Cibitung itu ada koneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan. Artinya kalau ruas tol itu sudah tersambung semuanya ya, jadi teman-teman yang daerah sekitar Tangerang, Depok, Bogor mau ke Bandung ya, karena Japek 2 Selatan itu connect dengan tol Cipularang teman-teman, bisa punya akses baru dengan ruas tol Jor 2 ini ya. Jadi udah nggak tergantung lagi dengan ruas tol Jakarta Cikampek yang sudah padat pastinya hingga saat ini. Nah ini saya nggak langsung lurus terus sampai ke arah Krukut ya teman-teman, saya coba putar balik di sini karena itu sudah berbatasan dengan ruas tol yang sudah beroperasi ya, yaitu seksi 3A dari Krukut sampai dengan Kukusan yang masih gratis sampai hari ini ya teman-teman, dari Kukusan sampai dengan Krukut. Nah semoga nanti ya, pastinya sih seharusnya ya, ketika ruas tol seksi 3B ini sudah fungsional dan sudah beroperasi, nggak langsung bertarif ya teman-teman, pastinya gratis dulu nih dari Limo, Cinere ya sampai dengan Krukut. Begitupun juga seharusnya dari Limo sampai dengan Pamulang seharusnya gratis juga ya, karena baru beroperasi. Walaupun ruas tol Serpong Cinere itu dari Pamulang sampai dengan gerbang tol Limo sudah cukup lama selesai teman-teman, dari tahun 2021 akhir ya sudah selesai, tapi memang belum bisa beroperasi, menunggu gerbang tol Limo itu selesai. Dan sekarang akhirnya selesai juga ya, sudah tersambung sudah ya ruas tol Jor 2 sisi barat ya, akhirnya sudah tersambung dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Cibubur sudah connect ya. Jadi aksesibilitas menuju Bogor ya ataupun Jakarta sisi timur ya mengarah ke selatan sudah tidak terlalu bergantung lagi dengan ruas tol Simatupang ya. Diharapkan
Tol Simatupang dengan kehadiran ruas tol ini bisa jauh lebih lenggang ya, bisa jauh lebih ringan beban lalu lintasnya, karena memang Tol Simatupang itu kenapa bisa padatnya begitu banyak dan macetnya, karena truk-truk besar, kendaraan-kendaraan besar dari arah Merak ya mau mengarah ke Cikampek itu dibuang semua ke arah sana teman-teman, di Simpang Susun Kembangan, disuruh masuk ke ruas tol Jor 1, mereka nggak boleh lewat tol dalam kota. Maka dari itu ruas tol Jor 1 itu bisa ramenya minta ampun kayak begitu ya, karena memang kendaraan-kendaraan besar ini harus lewat situ. Nah, kali ini kita coba keluar di gerbang tol Limo 2 ya teman-teman, di sisi sebelah kiri tuh teman-teman bisa lihat ya. Kita pindah jalur dulu. Nah, sudah pindah ya. Tadi kan di awal kita masuk dari gerbang tol Limo 1 ya. Nah, sekarang kita keluar di gerbang tol Limo 2. Jadi teman-teman yang dari arah Cibubur ya mau keluar di gerbang tol Limo 2 ini bayar tarif tol Cijago sebesar Rp9.000 ya teman-teman. Tarif tol Cijago yang sudah bertarif hingga saat ini, setidaknya sampai dengan video ini tayang ya. Nampaknya nanti kalau sudah tidak digratiskan lagi yang seksi 3A, bukan 9.000 lagi nanti tarifnya ya teman-teman. Sampai saat ini 9.000. Dan kalau teman-teman dari arah Jagorawi ya keluar di gerbang tol Limo 2 ini boleh memakai kartu e-tol yang berbeda-beda, karena ini masih memakai sistem pembayaran terbuka, belum tertutup, kecuali teman-teman tadi langsung lewat atau melewati gerbang tol Limo utama di sisi sebelah kanan tadi. Harus memakai kartu e-tol yang sama dan sekaligus membayar tarif tol Cijago seksi 1 dan 2 sebesar 9.000 sekaligus tapping in dari ruas tol Jor 2. Ya mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga semakin jelas, semakin mendapatkan informasi akan selesainya ruas tol Cinere Jagorawi seksi 3B ini ya. Dengan selesainya seksi 3B ini ruas tol Cinere Jagorawi sudah selesai penuh, tidak ada yang dikerjakan lagi gitu ya, tidak ada yang dilakukan proses konstruksi lagi teman-teman. Sekarang saatnya tinggal finishing, perapian dan tinggal uji layak fungsi dan uji operasional ya, uji layak operasional dan siap untuk difungsionalkan dan bisa beroperasi. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaat dari beroperasinya ruas tol Cinere Jagorawi seksi 3B ini, dan Tangerang, Depok, Bogor, Jakarta memiliki koneksi tol yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.